Salah satu cara yang sering membuat orang gagal melakukannya, bahkan malas melakukannya. Apa sih Pak Wabin? Oke, simak terus video ini sampai habis, jangan di skip ya. Oke, let's go. Nah, salah satu cara yang sering membuat orang gagal dan bahkan malas melakukannya yaitu konsisten. Ya, kebanyakan orang gagal untuk bisa mencapai impiannya, gagal untuk bisa sukses, gagal untuk bisa meraih cita-citanya karena ia tidak bisa konsisten. Karena orang itu tidak mau konsisten, yang pada akhirnya hasil yang kita raih, hasil yang kita dapat hanya sebuah rencana, tetapi bukan sebuah pencapaian ya. Jadi kita kalau ingin bisa mengejar impian kita, mengejar apa yang kita cita-citakan, kita harus konsisten. Karena dampak dari konsisten ini sangat luas, sangat luar biasa. Dampaknya untuk kehidupan kita sangat-sangat berpengaruh, bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita, bisa meningkatkan kondisi kita ya. Misalkan kita ingin bisa pintar, tentunya kita harus belajar. Dan belajar itu kalau hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak mungkin kita bisa menguasainya. Tetapi kalau kita bisa konsisten membiasakan diri untuk belajar, misalkan membaca buku sehari, mau 1 halaman, mau 2 halaman, belajar sehari, misalkan mau 10 menit, mau 20 menit, asalkan kita lakukan secara konsisten, pasti kita akan yang tadinya tidak tahu, pasti akan menjadi tahu. Yang tadinya tidak bisa, pasti akan bisa. Ya, setumpul apapun kita, ya, kalau kita terus belajar, terus memperbaiki, terus menggali, pasti kita akan mampu untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Air aja, tetesan air ya, secara terus-menerus jatuh kepada batu yang keras, lama-lama akan hancur juga. Begitupun dengan konsisten. Kalau kita selalu konsisten dengan kegiatan-kegiatan, dengan aktivitas-aktivitas kita, kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Banyak hal dari konsisten ini yang bisa kita dapat, pengaruhnya sangat luas. Mau itu di kehidupan bisnis, mau itu di kehidupan kita, kehidupan ilmu pengetahuan, mau itu di kehidupan olahraga. Kalau kita konsisten akan menghasilkan hasil yang sangat berdampak luar biasa, bahkan berjangka panjang. Misalkan kita konsisten, kita olahraga rutin setiap hari, tidak usah muluk-muluk ya. Olahraga misalkan sehari mau 30 menit, mau 20 menit, asalkan konsisten. Itu akan membuat tubuh kita menjadi kuat, tubuh kita menjadi sehat, badan kita stabil, terjaga. Itu udah dampak dari konsisten. Kalau kita ingin pintar, kita belajar terus setiap hari secara konsisten, pasti kita akan mencapai hasil yang baik, hasil yang maksimal. Kalau kita ingin sukses dalam bisnis, kita menerapkan konsisten, kita mulai dari bisnis kecil dulu, terus kita bertahap secara konsisten, tidak dulu melihat hasilnya, tapi kita fokus pada sistem, pada prosesnya. Dengan konsisten, setiap hari kita lakukan, insya Allah dari mulai kita hanya usaha kecil-kecilan, kita akan menjadi sebagai pengusaha sukses ya. Itulah dampak dari kesuksesan yang diraih dari konsisten ya. Jadi pentingnya konsisten dalam kehidupan kita itu sangat luar biasa dampaknya ya.
Kalau kita ingin konsisten, kalau kita ingin bisa melewati, bisa melakukan konsisten, kita tentunya harus punya semangat dulu ya. Setelah semangat, kita coba untuk konsisten ya. Nah, kemudian di balik konsisten, ingat ya sahabat, jangan pernah lupakan doa. Karena doa adalah kekuatan yang sesungguhnya, yang membuat kita bisa konsisten, yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita bisa melewati segala rintangan, segala ujian, segala cobaan yang kita hadapi. Ya, kita harus doa dulu ya. Kita harus bilang dulu. Kita harus mengutamakan Allah dulu, Allah terus, dan Allah lagi. Misalkan kita ingin punya usaha, kita ingin bisa menjadi bisnis yang membuat kita memperbaiki perekonomian kita, menjadi seorang bisnis yang sukses, pengusaha yang sukses ya. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah usaha saya, walaupun saya hanya memiliki modal yang kecil. Saya hanya mempunyai uang 50.000, tapi saya ingin jualan. Coba kita berdoa kepada Allah seperti itu. Mudahkan hamba ya Allah, lancarkan usaha hamba ya Allah. Setelah itu baru kita action dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita, memulai usaha-usaha yang kecil ya. Kita dengan modal seadanya, walaupun cuma 50.000, kita mau jualan gorengan, mau jualan kerupuk, mau jualan apa ya, yang cukup dengan modal itu. Tetapi kalau kita lakukan itu secara konsisten, secara terus-menerus, itu lambat laun walaupun hasilnya kecil, tapi dengan konsisten lambat laun akan menghasilkan penghasilan yang besar dan akan meningkatkan jual beli kita ya. Dari mulai kita modal 50.000, mungkin sebulan atau 2 bulan ke depan kita akan bisa berjualan dengan modal yang 100.000 atau 200.000. Nah, disitulah hasil daripada dampak daripada konsisten, kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita ya. Di samping itu, kita jangan pernah sombong tentunya, karena kita bisa diberikan kesuksesan, bisa diberikan kekuatan, itu karena Allah ya. Allah yang telah memberikan kita kekuatan, Allah yang telah memberikan kita bisa mengikuti, bisa melewati rintangan, ujian, sehingga kita bisa menjadi sukses. Maka dari itu, sebelum kita berikhtiar, sebelum kita action pada konsistensi kita untuk melakukan segala sesuatu hal, jangan pernah lupakan doa dulu. Setelah doa baru kita ikhtiar. Jangan kebalik, jangan ikhtiar dulu baru doa ya. Kita berdoa dulu, meminta kepada Allah ya, agar selalu diberikan kemudahan di setiap urusan kita ya. Nah, dengan seperti itu sahabat, kalau sahabat semua pingin sukses, kalau semua sahabat pingin berhasil, kita selalu berusaha, selalu bekerja dengan penuh rasa keikhlasan ya. Tentunya kita harus konsisten di balik itu pun. Karena pentingnya konsisten dalam hidup kita itu dampaknya sangat luas, sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua selalu melakukan konsisten di setiap apa yang akan kita capai. Karena percuma kalau kita ingin usaha, ingin menjadi pengusaha yang sukses, tetapi kita tidak melakukan hal itu dengan konsisten, tidak akan tercapai ya. Begitupun dengan belajar. Kita ingin menjadi orang pintar, kita ingin lulus ya dengan hasil yang terbaik, tapi kita malas belajar. Ya bagaimana kita mau bisa? Bagaimana kita bisa mencapai itu semua? Dan belajar itu tidak cukup hanya 1 hari itu kita belajar, tapi harus continue, harus keterusan. Yang dimana kita harus konsisten dalam belajar ya. Hal yang mau kita lupakan saja, kalau kita terus konsisten untuk belajar, memudayakan membaca, itu tidak akan kita lupa. Pasti akan ingat terus ya. Kalaupun lupa, pasti di saat kita membaca buku
Di saat kita belajar itu akan ingat kembali ya. Beda halnya dengan belajar hanya hari itu saja. Pasti yang terjadi akan lupa seterusnya. Nah, itulah gambaran pentingnya konsistensi atau pentingnya konsisten dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk para sahabat ya, khususnya untuk saya, umumnya untuk para sahabat ya. Terima kasih sahabat. Saya Serdam Mugyar, Babinsa Desa Mulya Jaya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.